masing-masing. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan segala ucapan syukur kita, karena kasih setia Tuhan atas kita sungguh luar biasa. Mazmur 47 ayat 2 dan 3. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Allah yang besar, Raja yang besar, Allah yang dahsyat yang kita punya. Kita mau menyatukan hati kita untuk menyembah Allah, Bapa dan sahabat kita. Kusembah Kau Allahku. Kusembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang peduli seluruh hidupku. Walau lewati lautan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan, hanya Engkau juru selamat. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang pedang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lautan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamat. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku.
Pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan hidupku. Kekuatku. Yesus kekuatan di hidupku. Kita mau bersama-sama secara pribadi menghadap hadirat Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur kita. Karena kita percaya Tuhan memilih kita sampai hari ini menjadi anak-anak-Nya bukan suatu kebetulan. Rencana Tuhan indah bagi kita. Bersyukurlah karena kita mempunyai Tuhan yang setia. Tuhan yang bisa kita pegang janjinya untuk mempercayakan hidup kita. Naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Bersyukur karena kita boleh melewati lembah kehidupan, dituntun berjalan bersama Tuhan. Mengucap syukur atas setiap pertolongan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Tinggikan namanya, muliakan namanya. Karena hanya Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berkuasa.
di atas segalanya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Rajaku dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku dimuliakan, dimuliakan, kami tinggikan, oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Seperti lagu ini Tuhan, kami ingin meninggikan nama-Mu, kami ingin memuliakan nama-Mu, kami ingin menaikkan penyembahan kami, ucapan syukur kami, bakti kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya untuk Engkau. Layakan kami, tuntun hati kami, pikiran kami, untuk menyembah Engkau, supaya kami boleh mendapatkan berkat ya Tuhan Yesus.
Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya Engkau boleh berkenan atas diri kami, Bapa. Berkati acara ini, ibadah ini, supaya boleh memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama-Mu, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan terus memuji Tuhan. Kita mau menjadi laskar-laskar Kristus untuk melawan kuasa gelap. Kita mau ikut salib Yesus yang sungguh dan tetap. Maju laskar Kristus, nyanyian pujian 252. Kita akan pujikan bait 1, 2, dan 3. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kristus yang memimpin waktu berperang, maju dan iringi perjalanan. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan bait kedua kawan kita. Mari laskar Kristus, berani menyerah. Laskar Kristus yang menang, guncang menerangkan takutan teman. Serang laskar Kristus, nyari ke depan bersama-sama. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Dan ketiga kaum pria. Bersama-sama maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Oh, karena yang bicara ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita, baik melalui persembahan perpuluhan dan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Panggilan memberi dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa, mengucap syukur karena pada pagi hari ini Kau boleh memberikan kesempatan kami ya Tuhan Yesus untuk beribadah. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Kau memberkati tangan-tangan kami,
yang memberi, baik yang memberi maupun yang belum bisa memberi. Tuhan Yesus yang memberkati. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan pujikan Ini Aku, Semua Milik-Mu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang pergi tadi? Pak Yohanes musuh harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Baik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, Pendeta Stefanus Natimin, dengan judul Kualitas Pengikut Kristus dari Matius 16 ayat 21 sampai 28. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan Ku Rindu Sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirman-Lah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu Roh-Ku. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirman-Lah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu Roh-Ku bersama. Berfirman-Lah Tuhan, urapi hamba-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, ku rindu menikmati firman. Berfirman-Lah Tuhan, berfirman-Lah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, ku rindu mengerti sabda-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang baik,
Kami sungguh-sungguh merindukan akan sabda-Mu, supaya hidup kami senantiasa dipenuhi dengan sabda-Mu, dipenuhi dengan firman-Mu, sehingga pikiran, hati, tutur kata, dan tindakan, perbuatan, tingkah laku kami diwarnai oleh firman-Mu, didasarkan oleh firman-Mu, dan hidup kami mempermuliakan Engkau. Hidup kami menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk sesama kami. Karena itu biarlah setiap kami, Tuhan, siap untuk menyambut, mendengar, menerima firman-Mu, dan bahkan kami setia menjadi pelaku firman-Mu. Dalam terang dan pimpinan Roh Kudus, kami semua siap mendengar dan menerima firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan senantiasa menjagai kehidupan kita, sekalipun sekali waktu kita harus berjalan di lembah yang kelam, melalui berbagai kesulitan, tantangan hidup, persoalan hidup, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi oleh karena kita menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, kita terus berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita diizinkan berjalan di lembah kekelaman itu, kita tidak pernah takut karena Tuhan bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Ya, amin. Karena memang demikianlah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Immanuel yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen yang berharap ketika dia berpikir untuk lebih setia kepada Tuhan, setia hadir dalam persekutuan, kegiatan-kegiatan gereja, lalu banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan, banyak memberikan persembahan maupun persepuluhan, berpikir bahwa itu akan menghapuskan berbagai persoalan hidup dari dirinya. Alkitab firman Tuhan tidak pernah menjanjikan demikian, bahwa ketika kita setia kepada Yesus, ketika kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, ketika kita tekun membaca Alkitab, tekun berdoa, tekun melayani, setia melayani, setia mengabdi, lalu kita bebas dari berbagai persoalan. Firman Tuhan tidak pernah berkata demikian, tetapi firman Tuhan berjanji, dan itu digenapi dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, oleh karena berbagai persoalan yang ada, Yesus hadir. Amin. Yesus hadir. Dan Tuhan memberi kekuatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita semua membuka firman Tuhan, Alkitab kita, yang kembali dengan harapan meneguhkan, menguatkan kita. Bagaimana saya dan saudara menjadi pengikut Kristus yang memiliki kualitas, yang berkualitas. Seperti apa sih kualitas seorang pengikut Kristus? Tidak rapuh, tidak goyah oleh karena berbagai persoalan. Seperti apa yang harus disadari oleh kita sebagai seorang pengikut Kristus yang berkualitas? Seperti apa kualitas seorang pengikut Kristus? Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak kita membuka di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai yang ke-28. Saya ingin membacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara, dengan judul perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus,
dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kenapakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaan." Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks yang baru saja saya bacakan, Yesus justru memaklumkan, memberitahukan kepada para muridnya pada waktu itu yang jauh berbeda seperti yang diharapkan oleh para murid ketika mereka mengikuti Yesus. Ketika mereka menjadi pengikutnya, harapannya adalah bebas dari berbagai persoalan, hidupnya lancar-lancar saja, hidupnya aman-aman saja, tidak ada persoalan, itu harapan. Tetapi ayat ini, perikop ini, apa yang baru saya bacakan, merupakan pemberitahuan Yesus justru berbeda dengan apa yang diharapkan oleh para muridnya. Dan itu sebuah kualitas yang harus diraih, sebuah kualitas yang harus dicapai, yang harus dikejar, yang harus diupayakan, dan pada akhirnya melekat di dalam kehidupan para muridnya, para pengikutnya. Yesus berkata, bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus? Apa syarat? Dan saya berkata, bagaimana seorang pengikut Kristus memiliki kualitas. Kualitas sebagai seorang pengikut Kristus yang pertama dikatakan di situ, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat satu persatu bagaimana saya dan saudara dirindukan oleh Tuhan Sang Guru Agung, Tuhan Sang Gembala Agung, Tuhan Sang Juru Selamat kita. Kita bukan sebagai seorang pengikut Kristus yang abal-abal, ya, bukan sebagai seorang murid Kristus yang abal-abal, tetapi kita memiliki kualitas sebagai seorang pengikut Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita memikirkan, merenungkan, dan memperhatikan firman Tuhan. Yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal diri. Bapak Ibu Saudara, menyangkal diri artinya berusaha untuk melepaskan diri dari sikap egoisme, dari sikap mementingkan diri sendiri, dari sikap mencari keuntungan diri sendiri, melepaskan. Arti daripada menyangkal diri, berusaha, bertekad untuk melepaskan dari sikap egoisme, dari
sikap mementingkan diri sendiri, dari sikap mencari keuntungan diri sendiri, melepaskan dari sikap konsumerisme, pesta pora, serta keinginan kesenangan duniawi. Itu yang dimaksud dengan menyangkal diri. Menjadi seorang murid Kristus berarti kita berani untuk mempertaruhkan jiwa raga kita, bahkan harta kita, Bapak Ibu Saudara, dan mempersembahkan seluruh kehidupan kita hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Bukan mengerjakan segala sesuatu demi dan sekedar ingin membuat kepuasan kemanusiaan kita, kedagingan kita, keduniawian kita. Tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, sungguh-sungguh hanya untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Jadi kita harus rela melepaskan diri dari egoisme. Sebagai seorang pengikut Kristus, pikiran kita bukan hanya berpusat orientasi kepada diri kita sendiri, bagaimana saya untung sebesar-besarnya, bagaimana saya mendapatkan sebanyak-banyaknya, tetapi kita diajarkan bagaimana kita melepaskan itu, egoisme itu, kepentingan diri sendiri itu, untuk memikirkan orang lain, memikirkan sesama kita, ya, memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Itu menyangkal diri. Ya, ada banyak orang Kristen yang tidak rela demikian. Apalagi dalam kondisi-kondisi tertekan, kondisi-kondisi yang sulit, perekonomian sulit. Bagaimana kita bisa melepaskan egoisme kita sementara kita mengalami kesulitan, lalu kita harus memikirkan orang lain. Kita harus memikirkan sesama kita yang mungkin sedang menghadapi kesulitan yang sama, bahkan mungkin lebih sulit. Tetapi itulah kualitas sebagai seorang pengikut Kristus. Bukan berpusat kepada diri sendiri, tetapi berpusat kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan juga berpusat kepada sesama kita. Ya, berpusat kepada sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata demikian, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat yang ke-26. Artinya, ketika kita menyangkal diri, maka kita rela untuk melepaskan keterikatan diri kita dari kesenangan-kesenangan duniawi sesaat dan memilih hal yang menyenangkan Tuhan. Itu yang harus menjadi pilihan hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus. Bagaimana kita memiliki kualitas sebagai seorang pengikut Kristus. Kita harus rela melepaskan egoisme kita. Tidak lagi hanya berpusat untuk diri kita, untuk kesenangan kita. Tetapi bagaimana kita melakukan segala sesuatu demi dan untuk kesenangan Tuhan kita, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan kita memikirkan orang lain, sesama kita. Penyangkalan diri terwujud secara nyata dalam komitmen kita untuk menomorsatukan Tuhan, ya. Untuk menomorsatukan Tuhan, bukan kita yang nomor satu, ya, bukan kita. Jadi seringkali kalau dalam komunitas tertentu lalu kita bercerita lebih banyak, kita menceritakan diri kita. Hampir jarang, bahkan mungkin tidak pernah menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, nomor satu adalah kita, diri kita. Apa yang orang lain dapat lakukan untuk kita. Ya, Tuhan nggak tahu nomor keberapa. Ya, tetapi menyangkal diri yang dimaksud adalah, dan itu menjadi sebuah kualitas sebagai seorang pengikut Kristus adalah menomorsatukan Tuhan. Kita harus rela menyangkal diri dari egoisme kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, memikul salib. Ya, memikul salib. Salib dalam pengertian Alkitabiah bukan sekedar kayu yang dipikul oleh Yesus dalam menapai jalan sengsara.
Via Dolorosa. Tetapi salib juga merupakan pralambang kehidupan yang berat. Salib merupakan lambang kehidupan yang penuh dengan penderitaan yang harus dipikul oleh mereka yang menyebut diri sebagai murid Kristus, oleh mereka yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 saya akan membacakan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus pasal 1 ayatnya pasal 2 maksud saya. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama. Ayat 21, maaf. Ayat 21 demikian Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya bacakan mulai ayat yang ke-20 ya Bapak Ibu. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Ya, itu adalah kasih karunia Allah kalau kita menderita bukan karena perbuatan dosa kita. Ya, jangan berpikir ini salib yang harus saya pikul. Menderita karena perbuatan dosa itu bukan salib itu. Ya, itu kesalahan diri sendiri. Ya, menderita karena perbuatan dosa itu bukan salib. Yang dimaksud memikul salib adalah ketika kita berbuat baik, ketika kita tetap menjadi orang beriman yang taat patuh, lalu kita menderita, kita masuk penjara katakanlah, karena kita memberitakan Injil itu salib. Memikul salib, bukan lalu karena kita ini berbuat dosa masuk penjara, ini salib yang harus saya pikul. Waduh, bukan itu maksudnya. Itu karena perbuatan dosa. Ya, orang kan kadang-kadang latah kan, ini salib yang aku pikul, gitu kan. Enggak, saudara. Ada batasan yang dimaksud dengan pikul salib. Ya, yang dimaksud pikul salib itu ada sesuatu yang membuktikan bahwa kita hidup benar. Ya, kita hidup lurus-lurus saja, taat kepada firman Tuhan, lalu kita menderita itu salib. Ya, salib yang harus kita pikul, yang harus kita pikul. Ini firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 Bapak Ibu Saudara. Memikul salib berarti kita mengapai jalan penderitaan, kehinaan, dan kematian bersama Yesus Kristus. Ketika September 2016 saya mendapat kasih karunia berkat Tuhan dari seseorang yang sampai hari ini saya tidak tahu siapa yang menjadi berkat sehingga memungkinkan saya dan beberapa hamba Tuhan bisa pergi ke Israel. Lalu saudara, kami dibawa untuk menjalani jalan kesengsaraan Yesus. Ya, liku-liku, panjang, jauh, wah ngos-ngosan saudara. Apalagi seperti saya hampir-hampir tidak pernah olahraga, jarang jalan jauh dari Pastori Blok GA31 ke gereja aja pakai motor. Ya, ngos-ngosan. Ya, itu menggambarkan sebuah penderitaan, siap menjalani penderitaan sebagai seorang pengikut Kristus. Puji Tuhan saya bisa sampai di tempat. Ya, kalau saya pingsan di jalan malu-maluin aja, malu-maluin rombongan, malu-maluin jemaat. Pak pendeta itu gagah perkasa gede, tetapi nggak kuat jalan ya. Waduh, bikin malu jemaat Cengkareng. Puji Tuhan bisa sampai di tujuan, naik bukit ya, gunung tinggi, walaupun saya kadang-kadang dituntun teman hamba Tuhan, karena kebetulan waktu itu jempol saya sedang sakit dioperasi oleh dokter Anes ya, diambil kukunya waktu itu ya, jadi jalannya agak pincang-pincang, kemudian kondisi saya memang lagi sedang tidak fit ya, karena banyak kegiatan yang mendahulinya, tapi puji Tuhan setiap tapakan bukit gunung semua dapat tercapai ya, tapi itu luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang tidak siap.
Ngapain aku setia? Ngapain aku memberi persembahan persepuluhan? Ngapain aku melayani kalau ternyata hidupku tetap menderita? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa memikul salib adalah jalan penderitaan. Artinya kita harus siap. Ketika kita menjadi seorang murid Kristus yang berkualitas, menjadi pengikut Kristus yang berkualitas, jangan mutungan. Tahu mutungan? Ya. Jangan ngambek. Kita harus semangat, tetap ikut jalan Tuhan, walaupun kita menghadapi berbagai persoalan. Lembah yang kelam itu, berbagai persoalan, tetap pikul salib, tetap pikul salib. Siap menderita karena kebenaran, siap menderita karena hidup benar, hidup taat kepada Tuhan, ya kepada Tuhan. Memikul salib berarti kita rela menderita, rela dicemooh, rela ditolak, bahkan mati. Oh, mungkin bisa terjadi, saudara. Ada banyak hamba Tuhan yang akhirnya mati, bukan mati konyol, tetapi karena mati karena Injil Yesus Kristus. Ya, karena Injil Yesus Kristus. Itu yang membawa kita berkualitas sebagai seorang pengikut Kristus. Jangan cengeng, jangan ngambekan, jangan mutungan. Ngapain? Aku nggak maulah setia. Hidupku malah justru semakin menderita. Kalau saudara menderita karena Injil, karena ketaatan, karena kesetiaan saudara, Tuhan memberi kekuatan. Bahkan upah bagi seorang pengikut Kristus yang memiliki kualitas siap memikul salib adalah hidup berbahagia bersama Bapa di surga. Kalau kita setia sampai akhir, kita hidup bersama hidup bahagia bersama dengan Bapa di surga. Ya, itu. Jadi mahkota Tuhan berikan untuk kita. Hidup kekal Tuhan berikan untuk kita. Makanya Paulus berkata, aku tidak pernah tawar hati sekalipun aku menderita. Mati adalah sebuah keuntungan. Dia berkata demikian. Dan dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Secara kedagingan, lebih enak Paulus tidak percaya Yesus karena dia disanjung tinggi oleh masyarakat umum, ya, karena dia seorang ahli Taurat yang luar biasa, seorang yang cerdas, ya, itu tokoh agama. Tetapi dia justru memilih menjadi, ya, Tuhan yang memanggil Paulus menjadi pengikutnya. Jadi sekalipun dia menderita, dia menuntaskan perjalanan hidupnya sampai akhir, rela memikul salib. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengikut dia. Ya, mengikut dia. Sebagai seorang pengikut Kristus yang berkualitas, Tuhan berkata yang ketiga, ikutlah dia. Mengikut dia adalah berarti melewati dua hal yang sudah saya sampaikan. Syarat ketiga harus melewati dua hal sebelumnya, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Orang yang bisa mengikut Yesus hanyalah mereka yang dapat, yang mampu menyangkal diri dan memikul salib. Ya. Menyangkal diri. Tidak egosentris tadi, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mencari kesenangan diri sendiri. Lihat saja di luar sana. Mungkin ada orang-orang Kristen yang tidak menggunakan hari Minggu sendiri. Mengikut dia berarti dia sudah dapat melewati dua hal tersebut di atas.
Yang menjadi pertanyaan untuk kita, Bapak Ibu Saudara, untuk saya dan Ibu Bapak Saudara, masih maukah kita menyebut diri sebagai seorang pengikut Kristus? Bahkan pengikut Kristus yang berkualitas, bukan abal-abalan. Ya, bukan abal-abalan. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat orang lain. Kalau orang Kristen abal-abalan, contoh nih, orang bertanya nih, hari Minggu kan harinya di mana orang Kristen beribadah kan, lalu bersepeda. Ya bersepeda. Sampai jauh ke sana, sampai Gelora, Senayan, kemana-mana. Loh, nggak ibadah ya? Gitu. Ditanya jawabannya apa? Ya. Saya lebih suka kadang-kadang penerapan praktis dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita kerjakan? Itu menyangkal diri dari kesenangan pribadi. Ya, kesenangan pribadi. Kita boleh berhimpun bersama-sama. Ya, boleh berhimpun bersama-sama. Masihkah kita siap menyebut diri sebagai seorang pengikut Kristus, bahkan pengikut Kristus yang berkualitas, tidak lembek, tidak cengeng, ya tidak abal-abalan, tetapi kita sungguh-sungguh rela menyangkal diri, rela memikul salib dan mengikuti Dia. Ya, tadi malam saya renungan di PBI itu salah satunya jemaat Philadelphia itu mengalami penganiayaan, tetapi Tuhan berkata kepada mereka. Ya, Tuhan berkata kepada jemaat di Philadelphia yang sedang menghadapi penganiayaan, namun kamu menuruti firman-Ku. Kamu menjadi pelaku firman-Ku. Kamu tetap taat mengikuti perintah-Ku, mengikuti firman-Ku. Apakah kita siap demikian? Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama. Karena sementara kita hidup di dunia ini tidak pernah ada jaminan kita aman-aman. Tidak pernah ada jaminan kita tidak menghadapi persoalan. Ya, hari ini corona katanya ada varian lain, virus lain. Tahun depan seperti apa kita tidak pernah tahu. Ya, seperti apa mengguncang bumi ini, mengguncang dunia ini, mengguncang kita, itu bukan doa kita tentu. Tidak pernah kita berdoa, Tuhan datangkan corona. Tidak pernah. Doa kita adalah Tuhan berkati saya, keluarga saya, usaha saya, pekerjaan saya, anak-anak saya, mantu saya, cucu saya. Begitu kan? Berkati gitu kan? Nggak mungkin Bapak Ibu berdoa, Tuhan datangkanlah corona. Enggak. Tapi datang sendiri tuh. Persoalan datang. Tapi seorang pengikut Kristus yang berkualitas, apapun goncangan yang terjadi di dalam dunia ini, dia akan tetap menyangkal diri. Dia akan tetap memikul salib. Dia akan tetap menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir. Sampai akhir. Dan itulah kualitas. Disitulah kualitas seorang pengikut Kristus. Mari kita bersama-sama menjadi pengikut Kristus yang berkualitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudaraku dengan firman Tuhan pagi ini. Amin. Mari tunduk kepala Bapak Ibu Saudara, renungkan firman Tuhan pagi ini. Mari kita bertekad menjadi pribadi-pribadi pengikut Kristus yang berkualitas. Menyangkal diri dari egoisme, kepentingan-kepentingan diri sendiri. Lalu mengutamakan kepentingan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Mengutamakan kita taat ketika kita mengasihi Tuhan. Kita siap menderita karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Tuhan memberi kekuatan berarti kita, dan mari kita menjadi orang pengikut Kristus yang setia sampai akhir.
apapun lembah kekuatan kepadanya. Karena kekuatan Tuhan lah yang memampukan kita menjadi seorang pengikut Kristus yang tidak abal-abal, tetapi menjadi seorang pengikut Kristus yang berkualitas. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu lepas dan kami mengikatkan diri dalam nama Tuhan. Kami menyangkal diri dari egoisme kami, ya. Yang kelam dengan berbagai persoalan yang ada dalam diri kami. Tuhan meteraikan firman Yesus Kristus, hamba-Mu. Mari merespon dengan memuji Tuhan. Ku ikut Tuhanku. Ku ikut Tuhanku saja. Sungguh damai hatiku. Tiada lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Ku hendak mengikut Tuhan. Kau pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Kita pujikan bait 1 dan 2 saja. Pujian ini. Ku ikut Tuhanku saja, sungguh damai hatiku. Tiada lain jalan selamat, hanya oleh darah Tuhan. Tuhan, sungguh damai hatiku. Ku ikut meski sengsara, ku ikut meski sengsara, karena kuasa yang gelap. Tuhan, kasih-Mu menghibur aku tetap. Ku hendak mengikut Tuhan, tak pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Ku hendak mengikut Tuhan, tak pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Sekali lagi ku hendak mengikut Tuhan, tak pelindung jiwaku. Bila ku beserta Tuhan, sungguh damai hatiku. Sungguh damai hatiku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, biarlah ini menjadi komitmen kami, hanya ikut Engkau saja, walaupun kami menghadapi berbagai lembah kekelaman. Biarlah kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia, ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh berbakti bersama-sama, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih oleh karena Engkau memberi berkat rohani kepada kami. Dan biarlah berkat-berkat rohani
yang Tuhan berikan, Tuhan limpahkan kepada kami senantiasa menghidupi dan menguasai setiap pikiran, hati, dan langkah tutur kata kehidupan kami. Hamba-Mu mau berdoa Tuhan saat ini secara khusus untuk Pak Indro, Ibu Indro, Fania. Kami berdoa untuk Pak Musa sekeluarga dan juga Ibu Kianpa. Kami berdoa untuk saudara kami Luciana yang masih terpapar COVID-19. Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi mereka. Kami tahu Engkau sedang bekerja untuk memulihkan kesehatan mereka. Kami percaya bahwa Engkau sedang mengulurkan tangan-Mu untuk menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami ini melalui perawatan medis di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami dengan hati yang tetap bersuka cita, bergembira, dan mengikuti apa yang disarankan secara medis. Mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami berdoa untuk Pak Marianto, Pak Indro, yang juga masih harus cuci darah, termasuk anak Chester, murid SD Baptis Cengkareng Indah. Tuhan, berkatilah mereka, supaya pergumulan untuk sakit penyakit mereka terus disandarkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup melakukan, menyembuhkan, dan biarlah Engkau berkenan memberkati saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk saudara Joseph. Kami berdoa untuk Ibu Asian. Kami berdoa untuk istri hamba-Mu yang harus juga menjalani kemo oleh karena kanker yang mereka derita. Kami mengucap syukur untuk kekuatan yang Tuhan pasok, kekuatan yang Tuhan beri. Dan kami boleh menyaksikan, menikmati tangan Tuhan juga sedang bekerja untuk mereka, untuk memberi kekuatan. Dan biarlah Engkau berkenan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Pak Marudi, Pak Tio Kimlen, Pak Mardi. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang lain, ya Tuhan, yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang sedang bergumul tentang sakit penyakit mereka. Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau juga memulihkan kesehatan mereka. Engkau menyembuhkan mereka. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu, Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, bersama cabang TPW yang ada. Berkati para hamba Tuhan, berkatilah siapapun anak-anak Tuhan yang pagi ini bergabung, beribadah bersama-sama. Berkat damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus melimpah menyertai kehidupan mereka. Pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan memberikan jalan keluar. Pekerjaan, usaha, studi mereka, Tuhan berkati. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kelancaran, Tuhan beri jalan keluar kepada mereka. Dan Tuhan memberkati, menyertai mereka hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mempersembahkan dan menyampaikan permohonan doa kami pada pagi hari ini sepenuhnya hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami tahu, kami percaya Tuhan turut campur tangan. Tuhan berkati Cik Mel, Tuhan berkati Bu Simon, Pak Simon. Tuhan berkati semua teman-teman yang sedang sakit, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami. Dan kami mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Yesus Kristus, serta pimpinan dan penyertaan di dalam dan oleh Roh Kudus melimpah bagi kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku,
kasih Yesus. Kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan anakku segera bagimu. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara bersatu sejenak, lalu buka kamera semua. Kita akan saling menyapa satu dengan yang lain, dan biarlah kehangatan akan kita nikmati dalam persekutuan ini sekalipun kita di rumah masing-masing. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ini kami yang di gereja hanya sedikit, tidak banyak. Ada Pak Hindra, ada Pak Tobing, ada Bu Tobing. Ya, Tuhan memberkati. Ini ya, Tuhan memberkati ya. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ya. Ya. Sehat-sehat doa saya untuk Bapak Ibu Saudara semua ya, diberkati rumah tangga, pekerjaan, terima studi, kasih Pendeta. usaha Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus setia kepada Tuhan. Pak Lorenz, Tuhan berkati. Salam untuk semua keluarga. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Cenwi, Pak Acin, Tuhan berkati. Pak Joko, Bu Artini, Pak Andreas. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, saudara. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Pak Dedi dan Semoga sehat. Gono dan keluarga. Setiap minggu, ya setiap minggu aja, ya setiap minggu kita sudah di sini ya. Yang penting sini sudah bagus ya. Ya, ya, enggak. Ya, mari, ya. Sekolah Minggu Angel. Onil, selamat pagi Onil. Pak Yosef. Selamat pagi. Bu Natalina. Selamat ulang tahun. Itu maksudnya bagus, luar biasa pekerjaan Tuhan. Jadi rasa sakit itu berkurang jauh, padahal tidak minum obat. Tambah sehat Ibu. Jadi ya kita meyakini Tuhan sedang bekerja. Bu Yeni. Jadi mualnya Pak Ale, Bu Lasmi dan keluarga. jadi minggu ini bisa ketemu dokter. Ayo, Mestinya jadwal Senin Selasa tapi dokter biasanya Senin. Kamis lab lagi cuma demo ketiga. Pak Andi dan keluarga. Jadi sampai akhir April masih dua-duanya. Bu Esta, Biasa. Sehat Luar biasa. Puji Tuhan. gitu. Makasih Pak. Ibu, Oma Yesa, Terima kasih Pak firmannya. Terima kasih Bu Pendeta. Buat Pak Joko, keluarga Pak Pak Kurniawan, deket laptop kalau nggak bisa. Ini Pak Sandra, Bu Yepi, Ibu,
Iya, Pak. Selamat. Bu Lina. Halo, Mayeti. Mayeti. Pendeta dan keluarga. Pak Marianto. Agung, Bu Jenny dan keluarga. Apel, keluarga Pak Apel. Ya, Iya. Selamat ulang tahun Dede. Yesus memberkati Dede. Tambah pinter ya nak. Ya. Pak Ibu kita foto dulu ya. Pada ulang tahunnya. Halo, Deslin. Selamat hari Minggu, Ibu Pendeta. Ya, selamat Pak Hermanto dan keluarga. Marina keluarga. Ya, Tuhan berkati. Deslin. Ibu Selamat hari Minggu. Ya, Tuhan berkati. Marianto, Ibu. Karen, thank you. Angelina ya. Hari Minggu juga. Udah ke foto belum, Modi? Ayu. Saudara Ricky. Pak Hermanto, Bu Hermanto, Pak Daniel dan keluarga. Sehat selalu, Pak. Anak Esther, Bang Davi. Halo, Mokan. Foto dulu ya, foto dulu. Dede, selamat ulang tahun. Tangga Dede. Pani, kali di sini kameranya nggak bisa. Itu Mbak Pani, ayo. Kenapa? foto Halo Dede. Oke, yuk, mari Bapak Ibu kita foto dulu ya. Ikut Satu sampai 3. 1, 2, 3. Satu layar lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. semuanya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bapak Ibu, anak-anakku semuanya. Iya, Ibu. Sehat, Ibu. Amin, puji Tuhan. Sehat ya, Bu. Sehat, Ibu. Semangat. Ya, amin, amin. Lebih segar, Ibu. Terima kasih, Pendeta. Firmannya. Terima kasih Pendeta. Terima kasih, Pendeta, Bapak Ibu. Tuhan berkati. Apa Chandra? Bu Funi. Iya. Karena kondisi sangat baik. Ya, Ibu. Bu Elsa, Pak Marianto, selamat hari Minggu. Bapak. Hari Minggu. Pak Onil. Ya, Amil. Pak Apen ya, Bapak Apen ya. Ibu lebih fresh. Minggu Tuhan berkati. Ibu lebih segar. Lebih segar hari ini, wajahnya lebih fresh, Bu. Puji Tuhan. Habis keramas. Terjadi. Lebih ini fresh, lebih puji Tuhan. Sudah hampir Sean. 1 minggu Ya. lebih saya tidak minum obat nyeri lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tidak minum. Makasih Pendeta firmannya. Terus supaya sehat. Pak Ya. Daniel di Magelang ya. Udah balik Bu, udah di Oh, Jakarta. sudah pulang. Iya. Puji Tuhan. Keluarga Pak Julius. Sehat. Aduh, saya itu lagi makan sehat. Sehat makan apa sehat? Makan apa dia deh? Saya Liv ya. Oh, Semuanya.